Iya, kita lanjutkan perbincangan ini. Saya mau ke Mas Ridwan kalau gitu. Pak Ridwan, artinya kalau memang misalnya kemudian BNPT mengumumkan begitu ya, merilis ada 5 ciri-ciri versi BNPT begitu. Artinya kalau misalnya MUI kemudian atau instansi lain memiliki ciri-ciri yang berbeda, indikator yang berbeda, sah-sah saja dong. Ya memang ini kan berangkat dari keresahan Bapak Presiden ya, terutama di Rapim TNI karena memang ada beberapa laporan, banyak juga penceramah-penceramah yang diundang, ternyata dalam ceramahnya itu tidak sejuk gitu ya, tidak damai. Jadi bahasa-bahasa ceramahnya itu kemudian provokatif lah bahasa sederhananya itu, memicu kemarahan, memicu emosi, dan ini kan nggak baik juga buat Indonesia. Tapi kan karena Bapak Presiden ini barangkali kan ringkas, praktis, jadi sebut saja radikal, penceramah radikal. Nah, inilah kemudian menjadi tugas bagi para pelaksana. Saya kira BNPT kan pelaksana ya, dia sebagai institusi yang melaksanakan tugas. Karena itu tentu perlu mendapatkan input ya, mendapatkan bahan-bahan yang sangat memadai dari para ahlinya. Nah, salah satunya ya Majelis Ulama Indonesia, yang memang di situ ada para kiai, para asatidz yang memang memahami benar kalau dalam definisi Islam ya. Tentu juga ada organisasi keagamaan yang lain. Itu yang saya kira perlu didudukkan permasalahannya secara proporsional gitu, Vita. Oke, nah ini menarik sekali Pak Ridwan kalau kita bicara mengenai konteks radikal ini ya, kita akan gali lebih lengkap. Saya mau ke Pak Kiai dulu. Kalau dari perspektif MUI, Pak Kiai, untuk standarisasi pendakwah selama ini tuh bagaimana sih Pak Kiai? Progresnya? Ya, kita ini membicarakan soal standarisasi bukan sertifikasi, karena sertifikasi konsekuensinya kepada honor, ya, profesionalisme, bayaran, dan waktu. Tapi standarisasi lebih pada peningkatan kualitas dai, bagaimana yang tadi menjadi dakwah yang inspiratif dan aspiratif. Karena sekarang kondisinya para mad'u ini yang memilih pada dai, artinya masyarakat yang memilih ustadznya. Sekarang masyarakat tuh kayak orang GoFood itu, saya mau yang makanan umpamanya ikan laut, ada yang mau ayam, mau gitu juga. Saya cari ustadz yang filosofi, saya cari ustadz yang fakih, ustadz ahli tasawuf gitu. Bahkan kami memberikan standar para ustadz dengan disiplin yang berbeda-beda, ahli tafsir dan seterusnya itu, untuk mempunyai standar yang pertama adalah wasatiyatul Islam. Dia mempunyai pemahaman agama yang moderat, ya, mempunyai agama yang wasati. Dan itu dimulai dari at-tawassul fi fahmin nusus, jadi tengah-tengah pada saat memahami teks agama. Yang kedua adalah paham tentang NKRI, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu yang disepakati oleh kita, Darul Misak, dan tidak bertentangan dengan agama. Bahkan itu yang sangat dekat dengan negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW di Madinah, yaitu berupa negara yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dalam terjemahan kebernegaraan. Jadi tidak mempertentangkan agama dengan NKRI. Yang ketiga adalah metode dakwahnya. Bagaimana metode dakwahnya di dalam kita berdakwah itu tentu mengikuti kerangka-kerangka kearifan lokal, kerangka-kerangka budaya masyarakat, kerangka-kerangka juga bahkan menggunakan kesenian sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh wali songo kita. Nah, 3 kerangka ini menjadi standar dari dai kita, sehingga diambil fakta integritas dengan MUI untuk memastikan bahwa mereka berdakwah itu menjadi inspirasi dan aspirasi di dalam menyumbangkan kerangka ajaran agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, 5 ciri-ciri tadi kan kalau misalnya kita lihat dari BNPT kan memang masih ada beberapa hal catatan lah dari Pak Kiai. Artinya mungkin sebagai masyarakat umum gitu ya, masyarakat Muslim Indonesia ini tidak bisa begitu mentah-mentah kemudian menyerap apa yang disampaikan BNPT, Pak Kiai. Ya, tentunya BNPT melemparkan isu ya silakan, tetapi tidak berarti yang diputuskan oleh BNPT lalu dieksekusi oleh BNPT. Ini yang jangan sampai sesuatu yang masih belum final secara nasional kemudian dia bikin kriteria sendiri, karena mereka bisa melakukan tindakan, bisa koordinasi dengan Densus, bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Sementara ketika berkenaan dengan keagamaan, kita kembali kepada yang berwenang tadi. Kompeten mungkin bisa ada ujiannya, tetapi kewenangan berkenaan dengan posisinya masing-masing. Sama lah dengan sekarang ketika kita melihat bagaimana kerangka keagamaan dikembalikan kepada ahli agama, seperti saksi ahli. Saya jadi saksi ahli dari orang yang menodai agama, umpamanya yang di dalam pesakitan itu kami sebagai saksi ahli. Tetap ada kewenangan, kompetensinya ada, dan juga dari lembaga yang berwenang.
saya pikir sebagai sebuah lemparan ke publik boleh, tapi itu tidak bisa menjadi keputusan yang sifatnya nasional kecuali umpamanya sudah diputuskan dalam bentuk namanya peraturan presiden atau kepres. Tapi saya sangat berharap ya, biar tadi katanya Mas Ridwan, jangan sampai ini menjadi ciri teroris hanya kepada umat Islam. Ya meskipun di sini memang mayoritas umat Islam penduduknya, gitu. Tapi kita kan tidak mengenalkan pada suatu segmen kelompok, karena bangsa ini kita dirikan bersama-sama di berbagai etnis, berbagai agama untuk duduk bersama. Mari kita junjung bersama bahwa terorisme, saya tidak menggunakan radikalisme, tapi terorisme atau ekstremisme terorisme itu adalah musuh kita bersama, bisa juga berdasarkan agama, bisa juga karena yang dirasa dari ketidakadilan, kemudian alasan yang paling mudah untuk menggerakkan orang lain adalah soal agama. Bisa saja faktornya adalah ketidakadilan atau juga distribusi pembangunan. Baik, menarik sekali ini. Saya mau ke Pak Ridwan kalau gitu. Pak Ridwan, begini, kalau tadi kan Pak Kiai mengatakan bahwa sebetulnya konteks radikal itu sendiri kan ada yang bisa dikatakan bahwa ini konteks negatif dan juga positif, tapi secara harfiah ini adalah konteksnya positif ya, tegak lurus dan lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian ada degradasi makna itu sendiri dari kata radikal dan selalu dikaitkan dengan ekstremisme, padahal ini dua hal yang cukup berbeda? Ya, ini kan sebenarnya penyederhanaan saja. Kata-kata itu diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden dalam sambutan Rapim itu kan karena mungkin faktor diksi saja. Jadi sebenarnya memang yang ditujukan itu kan tadi sudah jelas dijelaskan oleh Kiai Khalil bahwa ada terminologi agresif, ekstrim, mengkafir-kafirkan orang, menyerang pihak lain. Nah, kalau sudah masuk definisi itu, mungkin yang dimaksud adalah radikal yang negatif itu. Kalau misalnya kita bicara dalam konteks Islam misalnya, seseorang sholat 5 waktu, tepat waktu ketika azan terdengar langsung pergi ke masjid. Itu kan sebenarnya radikal dalam terminologi positif. Dia sangat mengakar dalam patuh dalam menjalani ibadahnya. Nah, jangan sampai kemudian kalau nanti tidak ada definisi begitu, tiba-tiba misalnya dalam satu institusi ada kelihatan satu staf atau satu orang yang ini rajin sholat, lalu kemudian definisinya, wah dia rajin sholat tuh, jangan-jangan dia radikal, wah bahaya banget. Misalnya kemudian ada, wah ini menumbuhkan jenggot, kebetulan saya belum cukur nih. Menumbuhkan jenggot, kalau kemudian definisinya radikal itu berjenggot, waduh saya masuk dong definisi radikal. Bahaya juga gitu, takut juga kita kan dicap radikal. Jadi ini yang saya kira perlu segera, ini kan Bapak Presiden sudah memberikan amanat. Barangkali bisa ditindaklanjuti oleh mungkin Menko Polhukam ya, Profesor Mahfud, Pak Mahfud MD kan saya kira juga sangat dekat dengan banyak kalangan, saya kira juga sering sekali teleponan dengan Kiai Khalil. Jadi saya kira bisa lah Menko Polhukam misalnya, yang lebih atas dari BNPT, kemudian mengumpulkan stakeholder terkait ya, bukan dalam konteks dalam konteks menskenario tidak, tetapi mendengar masukan-masukan, mendengar pandangan-pandangan sehingga kemudian jelas ya, misalnya dari Majelis Ulama Indonesia, dari ormas-ormas besar, ada NU, Muhammadiyah dan sebagainya, sehingga kemudian duduk bersama lalu dibuat satu peraturannya, draft peraturannya, kalau perlu DPR juga diajak bicara, sehingga kemudian masyarakat ini nyaman gitu loh. Oh ini ada definisi begini karena sudah dilakukan prosesnya, sudah ada legalisasi hukumnya, sehingga seorang masing-masing tidak bisa saling tuding, tidak bisa kemudian berdasarkan masing-masing persepsi. Ini bahaya, nanti akan menimbulkan like and dislike gitu. Apalagi kalau di institusi ya, apalagi kalau di institusi pemerintah. Saya mau ke Pak Kiai kalau gitu. Pak Kiai, kalau tadi kan Pak Kiai mengatakan bahwa sudah ada standarisasi ya berkaitan dengan para pendakwah ini. Nah, bagaimana sih selama ini yang berjalan pemantauan yang dilakukan MUI terkait dengan pendakwah-pendakwah ini yang sudah distandarisasi oleh MUI? Ya, kita harus menempatkan pada tempatnya bahwa MUI bukan penegak hukum, MUI adalah sebagai himayatul ummah yang melindungi umat, ya, riayatul ummah membimbing umat, dan juga himayatul daulah melindungi negara. Ya, kita punya mas'uliyah keumatan, tanggung jawab keumatan dan tanggung jawab kenegaraan. Tetapi posisi kami adalah membina mereka. Oleh karena itu yang kami lakukan adalah daftar orang-orang baik, bukan daftar orang-orang buruk. Jadi orang-orang yang sudah terstandar oleh MUI menjadi tanggung jawab MUI bahwa dakwahnya itu inspiratif dan aspiratif di dalam keagamaan. Ini adalah agama Islam yang disumbangkan kepada negara.
Bagaimana dengan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Kita kembalikan kalau itu melanggar hukum, ya kembalikan pada penegak hukum. Tapi ketika itu berkenaan dengan tata krama, paham keagamaan, kami sering melakukan pembinaan baik secara kolektif dalam kelompok tertentu, ormas tertentu, organisasi tertentu. Bisa juga kami panggil orang yang bersangkutan untuk diajak diskusi. Karena paham keagamaan itu tidak bisa diselesaikan dengan teror. Nanti bisa diselesaikan dengan penangkapan, dengan hukum tidak bisa, malah mereka tambah kuat ketika itu diselesaikan dengan tekanan-tekanan. Oleh karena itu dialog yang mengubah persepsi, sebagaimana BNPT juga mengubah teman-teman yang awalnya itu adalah anti Pancasila, bahkan melakukan teror, ya, bahkan melakukan pengeboman seperti Ali Gufron, dia hanya kembali menjadi orang yang cinta terhadap NKRI dan membela NKRI, bahkan ikut bersama-sama bagaimana melakukan deradikalisasi, melakukan perubahan-perubahan pola pikir mereka di dalam berjuang dan dalam beragama. Jadi ada orang yang salah paham dengan agama, kita luruskan keagamaannya. Ada paham yang salah tentang keagamaan, yaitu kita akan berikan gambaran tentang agama. Yang paling repot adalah orang yang nggak mau paham. Orang yang nggak mau paham itu bisa saja dari individu maupun institusi. Kenapa? Karena ada mental block, merasa benar sendiri, egonya. Nah, ini saya pikir kita masuk pada sombong sebenarnya. Baik. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pembinaan mereka ke jalan yang benar. Oke, pembinaan dan paling tidak penyamaan visi ya mengenai radikal ini dan juga terorisme. Agar nanti di breakdown-nya ciri-ciri indikatornya juga bisa lebih jelas dan sepaham. Tidak ada lagi tadi dislike ataupun multitafsir lah ya. Jadi legalitas itu Baik. yang harus dikedepankan untuk kita menyamakan definisi secara utuh kalau kita bicara soal radikal. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai, Pak Ridwan atas waktunya sudah berbagi informasi dan juga mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.